Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firani Fitriani. Di sini saya akan mempresentasikan analisis saya tentang manajemen krisis perusahaan Gojek. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu manajemen krisis. Manajemen krisis artinya sebagai proses yang membahas organisasi dengan peristiwa besar yang merugikan organisasi atau masyarakat umum. Kondisi krisis harus bisa disampaikan pada konsumen, masyarakat, dan karyawan yang ada pada perusahaan itu. Contohnya, ketika ada wabah corona, perusahaan harus mampu memberikan informasi terkait regulasi kerja di saat wabah dan juga langkah-langkah agar tidak terjangkit virus corona. Nah, krisis yang sedang kita alami sekarang itu adalah wabah. Wabah virus corona ini telah mengguncang dunia. Indonesia juga tak luput dilanda dengan wabah COVID-19 ini dengan jumlah suspek yang terus meningkat setiap harinya. Dan sebenarnya, negara Indonesia ini dalam keadaan yang kurang baik. Kita bisa melihat realita di sekitar kita, bagaimana wabah ini bisa mempengaruhi di kehidupan kita. Hal ini mengakibatkan beberapa acara penting untuk masyarakat dan pemerintah harus banyak yang tertunda dalam waktu yang tidak ditentukan. Hal ini tentu saja mempengaruhi ekonomi di negeri ini, termasuk kepada sejumlah perusahaan yang ada di Indonesia. Contohnya adalah Gojek. PT Gojek Indonesia atau Gojek pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Gojek adalah sebuah perusahaan penyediaan layanan berbasis online, dan Gojek ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah transportasi yang ada di perkotaan. Aplikasi Gojek ini sangat mudah digunakan oleh pelajar, masyarakat, dan pekerja lainnya. Untuk kondisi usaha sebelum krisis pada perusahaan Gojek ini, ada jumlah pelayanan jasa yang bisa dibilang lengkap. Gojek ini memiliki pelayanan jasa seperti GoRide yang merupakan jasa angkutan menggunakan sepeda motor, dan juga ada GoCar yang merupakan jasa angkutan yang menggunakan mobil. Dan terdapat juga produk jasa lainnya yaitu GoFood, GoPulsa, GoSend, GoTix, GoPoint, GoMart, dan yang lainnya. Untuk sumber daya manusia perusahaan Gojek, Gojek telah tersedia di 167 kabupaten dan kota di Indonesia. Hal-hal yang dapat berpengaruhi kinerja dari driver Gojek tersebut karena driver merupakan sumber daya berharga mampu memberikan pengaruh yang lebih terhadap perusahaan Gojek. Untuk pendapatan terbesar berasal dari transaksi pembayaran GoPay dan GoFood. CEO Gojek, Nadiem Makarim menyebut pada saat kondisi usaha sebelum krisis, layanan pengantaran makanan dan pembayaran telah menghasilkan 28,7 triliun dan 90,4 triliun per tahunnya. Gojek mencatat total transaksi hingga 126 triliun, dan mitra pengemudi mendapatkan pendapatan kisaran 200.000 sampai 250.000 bahkan lebih per harinya. Untuk strategi promosi, Gojek memberikan potongan harga dan juga promo kupon voucher, diskon, dan promo cashback lainnya. Dan untuk kondisi Gojek di tengah pandemi ini, pada jumlah pelayanan jasa, permintaan layanan menurun hingga 50% akibat pandemi COVID-19 ini. Penurunan terbesar yakni transportasi atau berbagai tumpangan ride hailing. Penurunan terbesar yakni transportasi atau berbagai tumpangan. Sedangkan pesan antar makanan seperti GoFood meningkat sekitar 10%. Dan aktivitas pengiriman juga naik, baik aktivitas belanja karena ada layanan GoMart. Selain itu, aktivitas pembayaran tagihan online pun menjadi meningkat. Untuk sumber daya manusia perusahaan Gojek, Gojek telah menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi dampak virus corona terhadap pendapatan mitra. Gojek pun mengedukasi para penjual dalam layanan GoFood agar tetap menjaga kesehatan dan melakukan pembuatan dan pengemasan makanan secara higienis sehingga dapat menjamin kebersihannya. Perusahaan Gojek telah menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi dampak virus corona terhadap pendapatan mitra.
Gojek pun mengedukasi para penjual dalam layanan GoFood agar tetap menjaga kesehatan dan melakukan pembuatan dan kemasan makanan secara higienis sehingga dapat menjaga kebersihannya. Dengan demikian, aktivitas ekonomi dapat terus berjalan sehingga menciptakan lebih banyak orang yang memesan secara online, baik itu dari makanan, pengiriman barang, maupun berbelanja atau grocery. Untuk pendapatan Gojek di saat kondisi pandemik ini, orderan menurun hingga 90% sejak pandemi corona. Mitra pengemudi mendapatkan hanya sekitar Rp50.000 per harinya. Pihak driver mengakui pengiriman makanan atau GoFood delivery saat ini dapat menjadi tumpuan pendapatan bagi mitra pengemudi karena sudah diterapkannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yang dimana hal itu dapat berdampak besar kepada mitra pengemudi Gojek. Untuk strategi promosi yang dilakukan pada Gojek pada saat kondisi seperti ini, Gojek mempunyai strategi promosi dengan membuat sistem pembayaran hanya melalui GoPay. Dan seperti biasa, tetap mengadakan diskon dan cashback. Supaya lebih menarik pelanggan lagi, saat kondisi seperti ini, dengan membuat strategi sambil mengingatkan kepada konsumen untuk lebih waspada pada saat kondisi seperti ini, dengan selalu menerapkan hidup bersih dan sehat pada saat di rumah. Nah, untuk analis berdasarkan kerangka teori kasus krisis, masalah yang terjadi pada perusahaan Gojek ini terdapat dua tahapan kasus. Yang pertama ada pada kasus akut, yang dimana kasus ini sudah mulai dirasakan oleh perusahaan Gojek yang dampaknya pada saat awal permulannya pandemi ini muncul di Indonesia. Juga kasus krisis kronis, karena perusahaan sudah terdampak terhadap krisis pandemik ini yang membuat para mitra mendapatkan penurunan dan tidak stabilnya pendapatan. Kasus ini juga mempengaruhi seluruh proses pelayanan yang ada pada Gojek. Namun, perusahaan Gojek mampu dengan cepat membuat strategi yang baik untuk kelancaran bisnis secara keseluruhan dan tetap mematuhi peraturan yang sudah diterapkan di beberapa provinsi di Indonesia. Untuk manajemen krisis, PT Gojek Indonesia adalah salah satu perusahaan yang berbasis penyedia jasa angkutan ojek dengan menggunakan aplikasi berbasis Android dan iOS. Dalam perjalanan PT Gojek Indonesia, mendapatkan banyak masalah yang sedang melanda negeri ini, yaitu wabah virus corona, yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan ini. Karena jika dalam suatu perusahaan krisis tidak ditangani dengan baik, maka akan berdampak buruk bagi masa depan perusahaan public relation atau PR. Maka akan berdampak buruk bagi perusahaan public relation atau PR berperan penting dalam menjalankan manajemen krisis, khususnya pada aspek komunikasi krisis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori public relation, krisis, dan manajemen krisis, yang mempunyai peran penting dalam proses manajemen krisis, terutama dalam menentukan sikap perusahaan ketika menghadapi krisis. Untuk sosial media marketing pada Gojek menggunakan digital marketing dalam menunjang kegiatan pemasarannya. Pemanfaatan media sosial sebagai digital marketing sangat membantu kegiatan pemasaran menjadi lebih efisien dan efektif, sehingga mampu menjangkau pasar yang luas dengan biaya yang terjangkau. Pada akun resminya di setiap media sosial, Gojek memberikan informasi-informasi pada konsumennya, seperti promosi kupon atau diskon maupun tentang produk jasa lainnya. Dan ini ada macam-macam strategi marketing sosial media dari perusahaan Gojek, yaitu misalnya ada Gojek Promo yang dipromosikan lewat Instagram, dan juga ada GoFood Indonesia yang dipromosikan melalui sosial media Twitter. Ada juga GoPay Indonesia yang dipromosikannya melalui YouTube. Nah, itu tadi adalah analisis yang telah saya lakukan pada perusahaan Gojek. Nah, berikut ini saya akan memberikan saran dan contoh untuk perusahaan Gojek ke depannya. Menurut saya, yang harus dilakukan perusahaan Gojek di tengah pandemi COVID-19 ini
adalah menentukan harga baru lagi untuk Gojek tersendiri dari segi layanan kepada mitra. Karena selama ini Gojek menentukan harga yang sangat terjangkau, dan di tengah-tengah pandemik ini perusahaan Gojek pun butuh pendapatan yang normal kembali, namun juga tetap memberikan keuntungan kepada pelanggan. Misalnya, saat pelanggan memesan GoFood, harga ongkos kirim yang telah ditetapkan dari aplikasi ditambah sebesar Rp1.000, dan perusahaan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap pelanggan dengan membuat pelanggan lebih percaya terhadap makanan yang diterima oleh pelanggan memang sudah aman, dan membuktikan bahwa mitra pengemudi yang mengantar dalam keadaan sehat dan dapat dipercaya tidak ikut menyebarkan virus COVID-19 ini. Jadi itu tadi adalah saran saya untuk perusahaan Gojek ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini. Dan saya mempunyai satu saran lagi untuk kita semua. Untuk ingat, kita pasti bisa melewati pandemik ini. Jangan bosan untuk terus berada di rumah. Tetap melakukan hal positif dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.